Di kelas yang sepi karena anak-anak sudah pulang, Elana masih mengerjakan tugasnya yang besok dikumpulkan. Elana adalah anak yang indigo, jadi ia bisa melihat dan berkomunikasi dengan hantu. Tiba-tiba lampu mati dan ada aura menyeramkan di kelas Elana. Tiba-tiba seorang hantu perempuan datang. "Hai Elana, pasti kamu Cep ya?" sapa hantu perempuan itu. Iya sih. Oh iya, namamu siapa?" "Aku sudah tahu nama semua hantu di sekolah ini. Tapi aku tidak pernah melihatmu," kata Elana penasaran. "Aku Rina, hantu perempuan baru di sekolah ini," kata Rina. "Memang kenapa kamu kesini?" tanya Elana. "Kamu tidak aman Elana. Ada hantu jahat dan peminta tumbal di kamar mandi," kata Rina. "Kalau begitu tutupi aku ya Rin," kata Elana. Kata Rina mengangguk. Malamnya Rina masih ketak-ketik laptop untuk menyesuaikan tugasnya. Tiba-tiba Rina datang. "Hai, Elana, kamu pasti capek aku bantuin ya. Nanti aku sekalian ceritain kamu kok, El." "Tenang saja," kata Rina udah nyelonong, "masuk lagi pakai nyeritain segala," kata Elana. "Tapi ini penting tahu," kata Rina. "Apa?" tanya Elana. "Batu itu keras loh," kata Rina. Kalau itu aku udah tahu Rina." Kata Elana. "Aku kan hantu jadi nggak tahu kayak gitu," kata Rina. "Kamu adalah hantu." Belum sempat Elana berbicara, Rina memutus pembicaraan. "Apa? Hantu tercantik di dunia?" tanya Rina. "Hantu tercerewet di dunia?" jawab Elana marah. Rina tertawa dan langsung pergi. Elana pun langsung berbaring ke kasur empuknya. Lalu ia teringat akan pesan Rina tentang hantu peminta tumbal di kamar mandi belakang sekolah. Karena kantuk menyerangnya, Elana pun terlelap ke alam mimpinya. Keesokan harinya, Elana berangkat sekolah dengan sukacita. Sesampainya di sekolah, dua sahabatnya yang tak pernah ia lupakan sedang menunggunya. "Hai Elana," sapa Revelin, teman Elana. "Hai juga balas." "Elana, kamu kok pucat gitu?" tanya Melissa. "Nanti aku sedetandai," jawab Elana. Lalu mereka bertiga berangkat menuju kelas. Teng 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 bunyi bel sekolah berdering pertanda akan istirahat. Lalu mereka bergegas ke kantin untuk makan. "Tadi apa yang mau kau katakan?" tanya Melissa penuh rasa penasaran. Elana pun menceritakan apa yang ia alami kemarin dan mereka mendengarkannya. "Haha, aku tidak percaya," kata Revelin. "Sama, bagaimana kalau nanti malam kita ke kamar mandi belakang sekolah?" tantang Melissa. "Jangan, kumohon, aku ini indigo, percayalah padaku." "Emon Elana, aku menantangmu," kata Revelin. "Ah tidak, jangan," pinta Elana. "Kalau begitu kamu gak usah ikut," kata Melissa. Lalu berlalu pergi disusul Revelin. Kini hanya Elana sendiri di kantin. Tiba-tiba Yasmin datang. "El, aku tahu kok perasaanmu," kata Yasmin. "Aku tahu kamu kayak aku, indigo," kata Elena. "Kurasa kita harus menyusul teman-temanmu dan mengumpulkan semua hantu untuk menyerang hantu kamar mandi," usul Yasmin. Elana mengangguk tanda setuju. Malamnya Elana menuju ke sekolah. Malam semakin larut dan udara semakin dingin hingga menusuk tulang-tulang rusuk. Tiba-tiba bulu kuduk Elana merinding saat melihat perempuan duduk bersandar di pohon mangga. Lalu Elana menghampirinya. "Hai, kamu siapa?" tanya Elana. "Aku adalah arwah yang dijadikan tumbal oleh penghuni kamar mandi," katanya. Aku sedang mencari hantu yang akan membantuku untuk menghilangkan arwah jahat pencari tumbal," kata Elana. "Bolehkah aku ikut?" katanya. "Oke," jawab Elana. Lalu berlalu pergi. Sesampainya di sekolah, Yasmin dan Elana langsung pergi ke kamar mandi sekolah beserta hantu-hantu yang mengikuti mereka untuk memusnahkan hantu pencari tumbal. Di sana sudah ada Revelin dan Melissa. "Akhirnya kamu ikut ke sini, El," kata Melissa. "Aku khawatir tahu sama kalian," kata Elana. "Kok aku jadi merinding ya?" tanya Revelin. "Kami bawa pasukan hantu baik," jawab Yasmin. "Untung ada yang melindungi kita," ucap Melissa. Mereka pun memasuki kamar mandi itu. Di dalam ternyata lebih mencekam. Bulu kuduk pun semakin merinding. Tiba-tiba ribuan pisau jatuh dari atap-atap kamar mandi. Untung saja hantu-hantu baik melindungi mereka. Suara cekikikan hantu yang sangat keras. "Hahaha, kalian akan kujadikan tumbal," kata hantu jahat. Lalu keran air menyala dan keluar darah yang amis membuat muntah hingga Revelin pingsan. Mereka pun berlari, tetapi kaki mereka kaku dan hantu-hantu baik diusir oleh hantu jahat dan hanya mereka berempat. Saat hantu jahat akan mencengkram mereka, pintu didobrak oleh paranormal. "Untunglah ada mereka," pikir Elana dalam hatinya. Lalu paranormal itu mengusir hantu jahat itu dan mereka berempat langsung pergi. Saat paranormal sudah selesai, mereka sempat mengobrol dengannya.
Pak, kok tahu kita dalam bahaya? Tanya Yasmin. Tadi hantu Rina memanggil saya. Jawab paranormal. Rina si hantu cerewet, kata Elana dan akhirnya Revlin sadar dari pingsannya. Revlinen, kata Melissa dan langsung memeluk Revlin. Maafkan kita El, kami tidak mempercayaimu. Sesal Revlin. Aku juga minta maaf ya El. Tambah Melissa dengan menyesal. Nggak apa-apa kok, kata Elana dan akhirnya kamar mandi itu tidak angker lagi dan direnovasi menjadi lebih baik.